Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini Uma mau gabung ya di kelas 4 saat ya. Ya, Uma. Katanya kelas 4 saat semangat Ya, belajar Uma. Ustazah Adila ya. Wah, semangat banget dong. Gurunya juga semangat banget soalnya ya. Amin ya Allah. Hari ini Uma izin melihat teman-teman di kelas 4 saat belajar ya. Ya, Uma. Oke. Oke, 1 menit lagi ya. 8.36. Ini sudah bergabung lagi Salma, Naila, Alia. Oke, bagi teman-teman yang belum dinyalakan kameranya, tolong nyalain dulu ya. Ini selamat datang bagi yang baru bergabung. Boleh dinyalakan kameranya kalau misalkan tidak ada gangguan. Kecuali emang lagi susah sinyal, nggak apa-apa. Oke, sudah pukul 8.36. Mari kita mulai teman-teman ya. Baca doanya. Jangan lupa adabnya ya. Ista'iddu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim. Amin. Rabbi zidni ilma. Ishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min qawli. Amin ya Rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Ustazah senang banget bersama sudah ada 10 anak-anak hebat. Oh, bertambah lagi menjadi 11. Makasih banget semuanya nih udah hadir tepat waktu. Masya Allah keren banget semuanya. Teman-teman di rumah apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat saja. Alhamdulillah sehat. Ada yang lagi kurang sehat atau lagi sakit? Ini tadi pagi tuh ada yang izin Evan, kita doain ya semoga Evan lekas sehat kembali. Katanya lagi demam gitu. Ya udah kita mulai aja ya. Sebelum masuk ke pelajaran tentang Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli, siapa nih yang pekan kemarin sudah nonton videonya? Boleh angkat tangan. Wih, Masya Allah keren banget. Ada Kirani, Salma, ada lagi? Kemarin itu Ustazah, ada siapa juga? Masya Allah. Ustazah senang banget nih. Ternyata videonya ditonton. Jadi pekan kemarin itu Ustazah nggak bikin video ya? Tapi Ustazah ngirim video yang Ustazah ambil dari YouTube. Ada 3 video tuh. Ada kisah tentang Nabi Ayub, Nabi Zulkifli itu dari pelajaran gitu ya. Nah, sama ada juga kisah Nabi Ayub yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat seperti itu. Nah, Ustazah pengen cek-cek nih. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak nih tentang materi kemarin? Ya. Oke, Ustazah mau tanya. Tentang Nabi Ayub dulu. Nabi Ayub itu merupakan keturunannya siapa? Keturunan Nabi siapa? Dinyalain dulu Zaira. Nabi Ishak Ustazah. Iya, Masya Allah betul. Nabi Ishak alaihissalam. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sebutan Abul Anbiya?
Abul Anbiya itu julukannya Nabi siapa? Abul Anbiya itu artinya bapak para nabi. Nah, bapak para nabi ini merupakan julukannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa disebutkan, kenapa dijuluki bapak para nabi? Nah, karena dari Nabi Ibrahim inilah banyak keturunan nabi-nabi setelahnya gitu. Ada yang masih ingat nggak anaknya Nabi Ibrahim? Nabi siapa? Dan Nabi Ismail. Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Iya, betul. Nah, kalau dari Nabi Ismail itu nanti keturunan-keturunannya nyampainya ke Nabi Muhammad. Iya, betul, Nabi Muhammad. Nah, kalau dari Nabi Ishak ini dia banyak tuh jalurnya. Ada Bani Israel juga di situ tuh, nabi-nabi Bani Israel di situ banyak. Nah, salah satunya adalah Nabi Ayub tadi ya. Oke, tadi sudah betul. Sekarang pertanyaan berikutnya. Nabi Ayub ini diuji dengan apa aja sih? Ada 3 tuh ujiannya. Harta bendanya yang berlimpah habis. Iya, betul. Harta bendanya habis. Itu sakit kulit saja. Sakit. Binatang ternaknya mati semua. Anak-anaknya meninggal dunia. Anak-anaknya meninggal. Padahal anak-anaknya sehat dan kuat tuh. Oke, sekarang kita ke Nabi Zulkifli ya. Kita berlanjut ke pertanyaan Nabi Zulkifli. Nah, jadi Nabi Zulkifli ini diminta untuk menggantikan sosok Nabi siapa? Dalam bertugas nih, dalam menjalankan amanahnya, Nabi Zulkifli ini menggantikan Nabi siapa? Nabi Ilyas. Iya, betul, Nabi Ilyasa. Oke, alhamdulillah udah pada nonton videonya, jadi udah pada tahu ya. Sekarang kita coba masuk ke review materi teman-teman ya, sambil mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari di pekan kemarin dan mungkin ada yang berbeda juga. Gitu. Oke, Ustazah share screen ya. Nah, ini dia. Kisah keteladanan Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Kamu kalau misalkan pegang buku bisa sambil dilihat nih. Ini ada di halaman 129. Ya, kita ke cerita Nabi Ayub dulu. Nah, sebelum masuk ke sana nih Ustazah mau ngasih tahu nih, setiap hamba Allah, semua hamba Allah itu pasti akan diuji. Nih, ada di surat Al-Imran ayat 186. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Ini dari orang-orang sebelumnya gitu ya, dari kisah-kisah sebelumnya. Dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Nah, tapi nih, jika kita bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi memang setiap hamba Allah itu pasti akan mendapatkan yang namanya ujian itu. Bentuknya macam-macam ya. Misalkan selek sama teman, atau ada yang salah ngomong sama teman jadi nggak saling nggak enakan, atau misalkan belajar nih udah bersungguh-sungguh tapi kok nggak bisa-bisa, atau ngafal kok susah banget. Nah, itu pasti semua hamba Allah ada ujiannya. Tapi kalau misalkan kita bersabar, kita terus berjuang, kita bertakwa sama Allah bahwa Allah itu yang punya kekuatan atas kita, nah itu merupakan urusan yang patut diutamakan oleh kita. Gitu. Lanjut. Kekokohan iman dan kadar ujian selalu berbanding lurus. Maksudnya gimana nih? Jadi kalau misalkan imannya tinggi, kadar ujiannya juga tinggi. Semakin mantap imannya, semakin mantap juga ujiannya. Nah, jadi kalau misalkan ujian kamu kok kayaknya makin besar, kok aku misalkan udah hafal juz 30, lanjut ke juz 29, pasti kan ujiannya lebih besar kan? Udah harus mana nginget yang kemarin juz 30, nambah lagi juz 29. Nah, itu tuh seiring gitu. Jadi emang semakin banyak kapasitas kita, semakin banyak isinya kita, imannya kita, ujiannya juga akan semakin besar. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini nama kelas kita ya. Nama sahabat yang dijadikan kelas kita. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Nah, kemudian Rasul ini menjawab, para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya. Kemudian orang yang semisalnya.
Seseorang yang diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan bertambah berat. Nah, jika agamanya lemah, maka akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Jadi kalau misalkan kita ujiannya ringan-ringan aja, santai-santai aja, kayak misalkan hafalan nih masih 30-nya masih surat-surat pendek ya, berarti emang kadarnya masih segitu. Gitu. Ini ada di hadis sahih ya. Nah, jadi beranjak dari tentang ujian ini nih, kita mau belajar tentang keteladanan yang diberikan dari kisah Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih perbedaan Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Ini udah saya catat di sini. Jadi Nabi itu merupakan seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah dengan suatu syariat, namun Nabi ini nggak diperintah untuk menyampaikannya. Jadi cukup diamalkan sendiri, nggak ada keharusan untuk menyampaikan ke orang lain. Gitu. Nah bedanya kalau Rasul ini mendapat wahyu juga, tapi ia diperintahkan untuk menyampaikannya dan mengamalkannya. Gitu. Utusan Allah gitu ya, menyampaikan ke orang-orang lain. Gitu. Ke umatnya. Nah, setiap rasul itu pasti nabi. Namun nabi itu nggak mesti rasul. Bisa dipahami nggak? Setiap rasul itu nabi, tapi setiap nabi itu belum tentu rasul. Gitu. Jumlahnya para nabi itu banyak banget, jauh lebih banyak ketimbang para rasul. Nah, dan sebagian dari kisah-kisah rasul itu dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada penyebutan nama-nama nabi di dalam Al-Quran, nah itu berarti adalah Rasul. Oke, kita masuk ya ke cerita Nabi Ayub. Nah, cerita Nabi Ayub ini ada nggak di dalam Al-Quran? Ada, iya ada. Ini kamu bisa buka nih sambil buka buku ya, ada di halaman 131. Itu ada ayat-ayat Al-Qurannya di situ. Tapi ada yang lewat juga, yang nggak ada di buku, Ustazah tampilin nanti. Gitu ya. Jadi Nabi Ayub ini merupakan, betul tadi kata teman-teman, keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim. Nah, Nabi Ayub ini terkenal sebagai nabi yang rajin beribadah. Kemudian anaknya banyak. Diriwayatkan katanya anaknya itu 12 orang. Anaknya sehat-sehat, kuat, soleh juga, bagus-bagus. Kemudian hartanya itu banyak banget. Bayangkan kalau orang kaya, misalkan ditanya, kamu kaya banget nih, Masya Allah, usahanya apa aja? Oh, usahanya banyak, segala ada. Nah, Nabi Ayub ini seperti itu. Usahanya banyak. Dan yang paling penting adalah Nabi Ayub ini selalu bersyukur kepada Allah. Gitu. Nah, tapi kemudian atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada Nabi Ayub, ini Nabi Ayub mendapatkan ujian. Apa aja ujiannya? Ada 3. Yang pertama, kan Nabi Ayub ini kaya ya. Nah, kaya tapi Nabi Ayub diuji dengan hartanya habis, perkebunannya hancur, ternak-ternaknya mati, pokoknya udah ludes gitu. Kemudian keturunannya yang banyak ini, anaknya yang kuat-kuat, sehat-sehat, meninggal. Allah wafatkan tuh, habis anaknya. Dan Nabi Ayub yang sehat ini, sehat kuat, ternyata mendapatkan penyakit yang luar biasa. Nah, kalau misalkan kalau saya nonton dari video ya, sebenarnya nggak diceritain sih penyakitnya itu apa gitu. Yang jelas penyakit yang luar biasa ini tidak pernah dialami oleh orang-orang sebelumnya dan tidak akan dialami oleh orang-orang setelahnya. Jadi ini penyakitnya kayak langka banget gitu. Cuma Nabi Ayub doang yang kena gitu. Dan sebenarnya nggak disebutin itu sakit kulit. Tapi kalau misalkan yang kita baca-baca ya di buku-buku itu banyak yang nyeritainnya sakit kulit. Padahal nggak tahu juga sakit apa. Pokoknya luar biasa dah. Nah, kemudian selama mengalami ujian ini, kan Nabi Ayub ini ditemani oleh siapa? Ada yang tahu ditemani oleh siapa? Istrinya. Iya betul, istrinya. Karena anaknya juga udah nggak ada. Karena istrinya ini setia menunggui, menemani Nabi Ayub gitu. Karena hartanya habis juga ini pakai harta istrinya, dirawatnya. Nah, kemudian mungkin istrinya itu juga udah lelah lah atau gimana, jadi bilang tuh ke Nabi Ayub, kenapa nggak minta aja sama Allah gitu, untuk supaya disehatkan. Nah, tapi kemudian Nabi Ayub ini malu untuk minta sama Allah. Karena apa?
Karena Nabi Ayub ini bilang lah ke istrinya, kita tuh hidup enak udah berapa lama? Udah 20 tahun. Terus diujinya baru berapa tahun? Baru 7 tahun. Gitu. Jadi Nabi Ayub tuh malu minta sama Allah. Nah, tapi ketika sakitnya ini sudah mengganggu ibadahnya, akhirnya Nabi Ayub ini minta juga ke Allah. Nah, ini ada di surat, Allah abadikan di surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Di sini dikisahkan ya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Nah, kalau kata Ustadz Adi Hidayat nih, ditimpa penyakitnya ini konteksnya sudah berat, sudah mengganggu ibadah. Gitu. Dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Jadi maksudnya, dan ya Allah, Engkau nih yang paling sayang aku loh, yang paling Maha Penyayang di antara semua yang penyayang gitu. Kalau bahasa bebasnya gitu ya. Nah, maka Allah tuh langsung fastajib, langsung Allah itu memperkenankan seruannya Nabi Ayub, langsung diijabah. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Jadi di sini Nabi Ayub itu langsung diijabah, langsung sehat. Nah, kamu bisa buka buku nih. Di buku ini ada ayat 42 dari surat Shad. Di sini Allah menyuruh Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya. Ya, Allah berfirman, hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nah, setelah itu Nabi Ayubnya langsung sembuh. Nah, habis sembuh nih Nabi Ayubnya kan udah sembuh, udah nggak sakit lagi. Nah, tetangga-tetangganya, masyarakat di sana langsung menjenguk tuh Nabi Ayub gitu. Nah, karena di sana masyarakatnya pada baik-baik, soleh-soleh semuanya, ketika menjenguk itu dibawakanlah lagi hadiah-hadiah. Yang mana hadiah-hadiah itu kemudian jadi hartanya Nabi Ayub juga, karena melimpah tuh, semuanya datang, semuanya bawa hadiah, jadi kaya lagi Nabi Ayubnya. Kemudian Allah menggantikan anak-anaknya tadi yang meninggal, yang wafat, dengan anak-anak lagi. Jadi istrinya hamil lagi, melahirkan, dan dilipat gandakan. Jadi katanya ceritanya itu anaknya pada kembar gitu. Setiap lahir kembar. Jadinya berlipat ganda anaknya. Nah, ini itu merupakan rahmat dari Allah bagi Nabi Ayub, karena Nabi Ayub sudah bersabar dan bertakwa. Jadi selama 7 tahun tuh Nabi Ayub memupuk kesabaran dan percaya aja sama Allah, bertakwa aja sama Allah bahwa ujian ini sanggup kok dilaluin. Masya Allah ya cerita Nabi Ayub. Oke, kita sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak tentang kisah Nabi Ayub? Kurang lebih nggak ada, Ustazah. Kurang lebih nggak ada. Oke, baik. Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke kisahnya Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, sebenarnya untuk riwayat dari kisah Nabi Zulkifli itu sendiri sedikit, teman-teman. Jadi cerita yang ada di Al-Quran juga sedikit, terus cerita yang beredar juga sedikit. Nah, cuman kalau di buku ini jadi banyak. Nggak banyak juga sih, lumayan jadi banyak. Tapi Ustazah ambil aja beberapa cerita yang insya Allah udah bener gitu ya. Jadi katanya Nabi Zulkifli ini bukan keturunan Nabi Ayub, maksudnya nggak jelas keturunan Nabi siapa gitu. Makanya ada orang soleh, nama aslinya bukan Zulkifli. Zulkifli itu hanya sebutan, julukan. Ini Bashar ya, Ustazah? Nggak tahu juga Bashar atau bukan. Soalnya gak diceritain sebenarnya. Tapi kalau di buku Bashar gitu ya. Kadang di cerita-cerita juga gitu. Tapi ya adalah seseorang, anggaplah adalah seseorang soleh, ibadahnya bagus. Kemudian dia itu tinggal di daerah Rum ya, Romawi, Rum. Nah, di Rum ini ada Nabi Ilyasa di sana. Nabi Ilyasa ini sudah senior, maksudnya sudah berumur, dan kemudian mencari pengganti. Ya, mencari penggantinya. Emang Nabi Ilyasa ini siapa sih? Sebenarnya bukan raja juga, tapi apa ya? Ya Rasul lah gitu. Kalau Rasul itu kan mengurus urusan kaumnya, mengurus urusan antara manusia, masyarakat di sana gitu ya. Nah, Nabi Ilyasa ini mencari penggantinya beliau. Kemudian Nabi Ilyasa menawarkan,
Ini kita lanjut slide-nya ya. Nabi Ilyas ini menawarkan kepada orang-orang. Nah, persyaratannya adalah seperti ini. Siapa yang bisa menggantikan aku? Nah, persyaratannya itu adalah berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak boleh marah. Bayangin tuh. Itu persyaratan dari Nabi Ilyas. Nih, posisinya Nabi Ilyas itu di daerah Rom itu adalah menjadi hakim di antara manusia. Pokoknya jadi orang penting lah di sana, menyelesaikan urusan dan lain-lain gitu. Nah, bayangin berpuasa di siang hari itu berpuasa terus, maksudnya hari ini puasa, besok puasa gitu ya. Puasa terus-terusan, kemudian beribadah di malam hari, ya berarti sepanjang malam itu ibadah. Tahajud, qiyamul lail, menghidupkan pokoknya dengan ibadah gitu. Dan tidak boleh marah. Wah, ini luar biasa. Nah, kemudian ketika Nabi Ilyas mengajukan persyaratan tersebut, Nabi Zulkifli ini menyanggupi seperti itu. Nah, ini pas hari pertama. Terus pas besokannya lagi, Nabi Ilyas menawarkan kembali kan, karena ini persyaratan yang cukup besar gitu. Bukan persyaratan cukup besar, persyaratan yang sangat besar. Nah, Nabi Ilyas menawarkan kembali, siapa nih yang bisa berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak marah? Kemudian Nabi Zulkifli menyanggupi kembali, ya saya bisa gitu kan. Nah, akhirnya dipindahkanlah, diamanahkanlah Nabi Zulkifli untuk menggantikan posisi Nabi Ilyas. Karena Nabi Zulkifli ini menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh Nabi Ilyas itu. Gitu, teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, ceritanya nih kan, Nabi Ilyas. Ini maksudnya Nabi Zulkifli. Nggak bisa diganti. Ini maksudnya Nabi Zulkifli ya. Ketika Nabi Zulkifli sudah menggantikan posisi Nabi Ilyas sebagai hakim di kalangan kaumnya tersebut, nah setan ini kan mau menggoda, karena nih bayangkan Nabi Zulkifli baru dapat amanah baru, wah asik banget nih kalau digoda, pasti mantep banget di antara para setan nih, pasti mantep banget posisi para setan nih kayak saling berlomba-lomba gitu untuk mengganggu Nabi Zulkifli. Nah, akhirnya setan ini mengganggulah Nabi Zulkifli pada waktu kapan? Pada waktu puasanya diganggu, waktu ibadah malamnya diganggu, dan dibujuk supaya marah. Tapi ternyata Nabi Zulkifli, Nabi Ayub, ini masih salah teman-teman ya, maksudnya Nabi Zulkifli. Nanti yang Ustazah share slide kalian di Google Classroom, Ustazah ganti. Kemudian Nabi Zulkifli ini tidak tergoda, tidak terpengaruh. Akhirnya setan ini mengganti strategi. Kayaknya nih kalau misalkan diganggu waktu puasa, ibadah, atau nggak dibikin marah nih nggak bisa. Kita harus cari cara lain. Akhirnya mereka ganggu saat waktu istirahatnya. Jadi kan Nabi Zulkifli ini istirahatnya kapan kira-kira teman-teman? Kalau misalkan malamnya itu beribadah. Siang. Iya, siang, betul. Jadi ketika puasa, Nabi Zulkifli ini tidur gitu ya, istirahat. Nah, setan ini ganggulah dia kan, ganggu dengan datengin tuh. Lagi mau istirahat, mau tidur, digangguin, didatengin. Woi Nabi Zulkifli, aku nih punya permasalahan seperti ini. Kan Nabi Zulkifli kan emang tugasnya menyelesaikan urusan gitu ya. Nah, biasanya Nabi Zulkifli ini menyelesaikan urusan kaumnya itu di sore hari. Tapi ini dia datangnya siang-siang pas lagi mau bobo, mau istirahat. Oh, pas masih hari pertama diladenin, hari kedua diladenin. Terus Nabi Zulkiflinya udah terganggu nih. Karena kalau misalkan Nabi Zulkifli nggak istirahat siangnya, dia nggak bisa ibadah malamnya. Ya, kalau nggak bisa ibadah malamnya, terus puasanya juga keganggu gitu. Akhirnya Nabi Zulkifli ini menyampaikan kepada keluarganya, minta tolong tuh supaya nanti kalau misalkan ada yang datang, ini setan ini kan berwujud manusia ya datangnya. Kalau misalkan ada yang datang, jangan dibukain, jangan dibiarin masuk karena Nabi Zulkiflinya mau istirahat. Akhirnya setan ini berusaha mau datang lagi kan, tapi sama keluarganya dihalangin, nggak bisa karena kami diamanahkan untuk tidak mengizinkan masuk karena mau istirahat. Nah, akhirnya setan ini, kalau setan kan emang bisa makhluk gaib ya,
bisa hilang, bisa nongol gitu, langsung masuk ke kamarnya. Oh, kaget Nabi Zulkiflinya kan, loh kok bisa? Ternyata wah pasti ini bukan manusia gitu. Terus akhirnya setannya nyampein deh, iya Nabi Zulkifli, aku tuh nggak, maksudnya kami itu nggak suka sama engkau karena engkau itu nggak bisa digangguin dari ibadahnya, dari apapun nggak bisa digangguin ternyata. Dan akhirnya Nabi Zulkifli tidak berhasil digoda oleh setan. Gitu. Oke, jadi teman-teman, tadi itu ya kisah dari Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli. Kira-kira nih, apa aja sih hikmah keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli? Alaihissalam. Siapa yang mau kasih jawaban? Siapa yang berani? Apa sih keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Ayub maupun Nabi Zulkifli? Yuk, ada yang tahu? Ustazah, Iya, boleh ya, Salma silakan. tadi apa Ustazah tadi? Pertanyaannya, apa keteladanan atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli barusan? Bersabar Ustazah. Iya, betul, bersabar, Masya Allah. Bersabar ya teman-teman. Iya, boleh Kinan, silakan. Bersyukur. Bersyukur, iya betul. Kalau misalkan kita menambah rasa syukur kita, Allah akan menambah kenikmatan yang ada pada diri kita. Tadi ya, bersabar, bersyukur, so apa lagi teman-teman? Apalagi, ada lagi yang mau menambahkan? Ini yang paling penting ya, bertawakal kepada Allah. Gitu. Jadi seberat apapun ujiannya, kita tuh harus minta tolongnya sama Allah. Ini Ustazah jalanin dulu ya. Baterainya habis. Oke, udah kebisas. Iya, jadi seberapapun besarnya ujian kita ataupun seberapapun ringannya, kita tuh harus senantiasa bertawakal kepada Allah, bersabar dan bersyukur terhadap segala yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Gitu. Nah, kayak kisah yang tadi Nabi Ayub ya. Nabi Ayub ini walaupun sebesar itu ujiannya, dia tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah dan percaya aja gitu bahwa Allah akan mengurus hidupnya dengan baik. Dan kemudian ternyata memang betul Allah menambahkan nikmatnya. Kan Bu? Gitu. Misalkan. Waduh, gimana? Ustazah lihat dulu ya. Oke teman-teman, itu tadi ya yang hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli. Ada yang mau ditanyakan terkait kedua kisah Nabi tersebut? Ada. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada Ustazah. Tidak ada ya. Oke, kita akan berdiskusi kembali setelah ini ya. Ustazah pengen kalian main quizzes sekarang. Oke ya, sekalian evaluasi. Kira-kira nangkep nggak sih tadi materi yang sudah Ustazah sampaikan? Sebentar, Ustazah akan kirim linknya ya teman-teman. Kayaknya susah nih diketik. Ini Ustazah kirim di chat ya teman-teman. Aduh. Nah, udah muncul? Udah. Oke, silakan klik untuk gabung. Ustazah kode Bantulah. gabungnya apa Ustazah? Bentar, Ustazah sambil share screen aja ya teman-teman, biar kelihatan. Kode gabungnya adalah 55 32 Masukkan 9. game. Kodenya apa? 55 55 32 32 93. 93. Masukkan kode game. Ini share screen Ustazah kelihatan kan di sana? 55. Oke. Tadi ada 55 32 93. 32. Alhamdulillah nih, Naila dan Salma sudah bergabung. Yuk, yang lain teman-teman ditunggu. Terus apa lagi? Kolom chatnya. Terus diklik. Kita mau main quizzes bersama-sama nih. Nih Kinan Kan sudah udah buka. masukkan Ustazah.
Kenapa? Kinan udah masuk. Kinan udah masuk. Nih Eca udah masuk juga. Daftar. Dengan Yuk, yang lain ditunggu yuk. Diklik link gunakan di akun chat lain. ataupun bisa langsung join myquiz.com. Masukkan kode gamenya 553293. Yuk, masih ditunggu yang lain. Oh, ini Anindya Faras siapa? Tapi Mas Syafiq. Kaget. Kaget Ustazah. Kirain ada anak Ustazah yang nyasar. Oke, Syafiq. Ustaz yang nyasar. Ini Anindya Faras sama Syafiq beda. Sama kakak. Sama kak. Oh, ada dua. Oke. Iya sama. Yuk, Kirani Yuk, sudah Kirani. bergabung juga nih. Yuk, kita ada 16 orang. Yang lain masih Ustazah tunggu. Kita insya Allah mulai 2 menit lagi gamenya ya. Belum lagi. Kita mulai 2 menit lagi. Pukul 9:08. Hari satu hari Yuk, ini. masih berapa orang nih? Masih 3, 4, 5, 6, 7. Anda Yuk, yang bermain lainnya dengan permainan lain. Matiin video dulu. Zahira sudah berhasil masuk, Zahira. Anissa. Ustazah, kodenya Kodenya 55 3293. Saya ulangi ya, kodenya adalah 553293. Yuk, yang belum bergabung, ayo bergabung. Ini cheater server, siapa nih cheater server? saya saja itu level. Siapa Dema? Saya itu siapa? Hah? Rashid? Oh, Rashid. Iya, Ustazah nggak kelihatan. Soalnya nggak on video. Oke, yang lain masih ditunggu. Yuk, ayo, gabung yuk. Soalnya aku pakai nama ini saja Tuhan. Tiba main game kayak nge-skip gitu loh. Cheater server itu Rashid. Nanti teman-teman kalau mau gabung, kalau bisa pakai nama ini ya. Nama asli. Soalnya nanti masuk nilai juga nih, teman-teman. Karena Ustazah pengen tahu. Yuk, Alia, Aska. Ini Alia baru disebutin masuk. Oh, yang lain? Sudah. Ustazah, aku udah masuk. Oke, iya, Muti sudah masuk. Zahira, masih berjuang, Zahira. Zahira udah klik belum? Ustazah, itu Anindya Faras aku. Oh, Dema. Kirain tadi siapa? Anindya Faras itu Dema. Oke. Siap. Baik, teman-teman, kita mulai aja ya karena ini sudah 2 menit. Oh ya, tunggu. Oke, ditunggu. Tenang, ditunggu. Siap. Kita tunggu ya karena masih berusaha untuk masuk. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan teman-teman saat mengerjakan kuisis ada gangguan jaringan atau tiba-tiba mati, biasanya kan kalau sinyal ini suka keganggu, langsung nggak jalan lagi kuisisnya, nggak apa-apa, nanti bisa mengerjakan kembali di Google Classroom ya. Nanti Ustazah share di Google Classroom biar tetap ada nilainya. Gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah mengikuti kuisis ini di Zoom ini sampai akhir, sampai selesai, nggak perlu lagi mengerjakan di Google Classroom. Tapi kalau ngajarin lagi boleh nggak? Boleh. Tapi diambil nilai terbaik kan saja. Gimana ya? Atau Ustazah ambil nilai tengah-tengah deh, nanti ditambah dibagi 2. Gimana? Soalnya kan yang kedua pasti udah tahu jawabannya. Tapi Ustazah mengapresiasi kamu mau mengerjakan lagi. Jadi kita tambah aja terus dibagi 2 namanya. Oke teman-teman, sudah bisa dimulai? Oh, belum. Zahiranya belum gabung. Gak apa-apa, kita tungguin. Ini Zahira lagi berjuang di sana. Semangat Zahira. Ini cheater server siapa? Cheater server Rashid.
Anindya Faras adalah Dema. Oke, alhamdulillah kita sudah berhasil ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa klik ya. 2, 1. Nabi Zulkifli, Nabi Ayat. Udah tahu. Aku udah tahu untungnya. Ayo. Ini cuma 10 soal kok. Ayo cepet-cepetan jawabnya. Kenapa Ustaz? Makin cepat makin tinggi nih posisinya. Oh, salah. Aku lupa. Belum dapat mana menggantikan Nabi Ilyas. Ayo, Zahira sementara memimpin. Disusul oleh Syafiq dan Mutia. Wah, naik nih. Zulfa juga naik. Aduh, saya turun. Orang yang dipelihara untuk mengirim catatannya disebut Oh, Salma menyusul. Aku Zahira masih masih turun, coy. bertahan di posisi pertama. Ya, teman-teman yang lain kejar Zahira. Ikan polisi sendiri hakim di antara Gantiin posisi. muslimin. Wah, Kinan menyusul. Kinan naik ke peringkat 2. Betul. Ini apaan sih? Oh, Alia naik menggantikan posisi Kinan. Zahira masih bertahan di posisi pertama. Wah, Salma rebut lagi di posisi kedua. Ini yang di bawah nggak apa-apa, tetap semangat. Ini Eca kayaknya sinyalnya nih. Hikmah dan keturunan yang bisa kita mengenal. Oh, ini Naila naik. Oh, Kirani. Budaya pada keturunan. Oh, dia banyak lagi. Apa sih ini banyak banget? Ada yang pilihannya beberapa ya, kamu checklist. Yang kira-kira benar, checklist semua tuh. Jalan kesembuhan dari penyakit Nabi Berzahara pada satu saat. Takkanlah. Ini Salma hampir selesai nih. Alah dong. Kelima puluh jenis ilmu oleh Nabi pada. Ya aku salah terus. Nggak apa-apa. Kan tapi nanti jadi tahu jawabannya. Zahira 1 soal lagi selesai nih. Dinan sama Kirani 2 soal lagi. Aku masih di peringkat hampir. Alhamdulillah Kunci sudah dari selesai segala nih ya, ujian yang Zahira. menarikkan Nabi. Berada di posisi peringkat pertama, masih bisa disusul oleh yang lain. Misalkan kamu cepat ngerjainnya. Boring is fun. Habis itu mengendikan Nabi. Di urutan keberapa? Aku di layar 40. Ini udah pada selesai ya, sedikit lagi yang belum. Aku benar semua. Siapa? Aku benar semua. Haha, salah. Tidak jago. Keren. Habis ganti soalnya. Dari HP ke laptop, HP suaranya nggak jelas, jadi nggak kedengeran. Aku paling bawah kayaknya. Ya. Gak apa-apa, ini kan kita latihan aja. Nanti insya Allah abis ini kita bahas lagi ya. Kira-kira mana nih ini yang lupa atau yang masih kurang paham. Oke, hampir semuanya sudah selesai ya. Tinggal Syafa, Asta, Anissa. Aku urutan ketiga. Ketiga dari bawah. Aku urutan ketiga dari bawah dong.
Ini adalah persyaratan habis Anissa sama Aska. orang Sama siapa nih? yang menjadi manusia. Dikit lagi. Siapa? Yuk, siapa sama Anissa satu soal lagi? Nah, Anissa udah selesai. Siapa lagi? Siapa satu soal lagi? Siapa? Alhamdulillah. Terakhir ya. Nah, urutannya yang pertama Zahira, Kirani, dan Kinan. Barakallah. Ini teman-teman yang lain nih. Ada siapa? Nih. Kira-kira yang salahnya nih. Yang salah yang merah-merah itu. Gitu teman-teman ya. Oke. Terima kasih sudah mengerjakan quiznya. Kayaknya stop share dulu. Nah teman-teman, tadi kira-kira apa nih yang mau dibahas dari quizzes tadi? Ada yang lupa-lupa nggak tuh? Tadi kira-kira salahnya di mana? Banyak yang salahnya di mana? Aku nggak ada. Banyak soalnya tadi aku lagi sarapan saja tapi dia Oh, Rajid lagi sarapan. Lagi sarapan sambil ngerjain. jadinya. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, kalau misalkan kalian nggak ada yang nanya nih, Ustazah yang nanya lagi ya. Tadi itu ada pertanyaan yang... Nah, Ustazah share screen lagi aja deh. Sambil kita bahas soalnya satu-satu ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Nih, orang yang dipilih Allah untuk menjadi utusannya disebut Rasul. Iya, Rasul menyampaikan kepada kaumnya. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Dari kisah Nabi Ayub, hikmah dan keteladanan yang bisa kita ambil adalah tentang Sabaran. ya. Sabaran. Ini nggak putus asa, nggak mengeluh juga. Nabi Ishak. Posisi ketika Nabi Ayub ini kaya, Nabi Ayub ini nggak sombong. Nah, Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak. Selanjutnya, berikut merupakan ujian yang dialami oleh Nabi Ayub. Semua anaknya ini. Iya, yang Satu, mana dua, aja? Terpengaruh godaan setan? Semuanya kecuali terpengaruh godaan setan. Oke. Betul. Sakitnya parah ya. Sakitnya luar biasa. Kemudian semua anaknya meninggal, wafat, dan harta bendanya yang berlimpah habis. Nah, kunci dari segala ujian yang menerpa Nabi Ayub. Takwa. Jalan kesembuhan dari penyakit Nabi Ayub. Kakimu. Ya, di surat Shad ayat 42, yaitu hentakanlah kakinya, kemudian kakimu, dan keluar air untuk mandi dan minum. Sembuh deh. Nah, kemudian Nabi Zulkifli ini menggantikan Nabi siapa? Ilyasa. Nabi Ilyasa. Persyaratan Nabi Ilyasa untuk yang bisa menggantikan posisinya apa aja? Berpuasa pada siang hari, tidak boleh marah, beribadah pada malam hari, qiyamul lail atau tahajud. Iya, Masya Allah nih ya, ternyata kuncinya adalah di sini, beribadahnya maksimal banget. Dan bisa menjaga amarahnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, setelah mendapatkan amanah menggantikan Nabi Ingin beristirahat. Iya, Nabi Zulkifli pada saat ingin beristirahat. Pertanyaan terakhir, Nabi Zulkifli dan Nabi Ayub sama-sama diberi oleh setan, namun Nggak bisa. Lalu bertawakal kepada Allah dan tetap sabar dan tidak berpengaruh. Iya, tetap sabar dan tidak terpengaruh. Ini salah ya, karena nggak berhasil digoda oleh setan dan tidak hilaf juga. Nabi Ayub ketika digoda oleh setan untuk tidak bersyukur, mengeluh, tetap aja Nabi Ayub berhasil untuk selalu bersyukur dan nggak mengeluh. Gitu teman-teman. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kalau misalkan memang sudah tidak ada yang mau dibahas lagi,
Ustazah akan sampaikan ya, tadi kesimpulannya adalah 25 hari lagi puasa nggak sih? tapi benar kita 27. sebentar lagi udah mau bulan puasa teman-teman ya, jadi harus Udah tidak sabar. mempersiapkan ibadah-ibadahnya dari sekarang supaya nanti ketika Ramadan nggak kaget, udah terbiasa dan makin semangat. Oke, baik teman-teman, jadi kesimpulan dari kisah keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli adalah selalu bersabar, terus bersyukur nih, maksimal bersyukur nih. Pokoknya apapun yang terjadi dengan takdirnya bersyukur gitu ya. Dan bertawakal kepada Allah. Meminta perlindungan dari Allah supaya nggak digoda oleh setan, terus bisa menjalankan amanah dan kehidupannya masing-masing. Seperti itu teman-teman. Ya udah deh, kalau misalkan tidak ada, kita foto bareng dulu yuk sebelum baca doa. Boleh dinyalakan kameranya yang masih off. Kita on cam dulu biar kelihatan nih mukanya yang ganteng, yang cantik semuanya. Ustazah pengen cek. Ada yang habis potong rambut juga, Masya Allah. Nih, ada Uma nih di tengah-tengah kita. Jadi kita bareng makin rame. Ya Uma ya. Ini ada 18 orang. Alhamdulillah, tinggal Aska sama Alia. Yuk Aska, Alia. On cam dulu yuk. Biar kelihatan ganteng cantiknya. Gamjok. Ya Ustazah. Oh, alhamdulillah, Alia nongol nih. 1, 2, 3, mana Alia? Cakep. Aska mana nih Aska? Ayo dong. Aska kalau majelis pagi yang putra biasanya suka nongol. Ya Aska, tunjukkan wajah gantengmu. Habis potong rambut, jadi nggak mau nunjukin diri. Dema mau makan jeruk tuh ya, Dema ya? Dema lapar. Teman-teman udah sarapan belum? Udah. Yuk, yaudah kita foto aja ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ada skinship mana sih? 1, 2, Aku ngerti. 3. Dia punya ping-ping panjang tuh. Ntar Inggris itu bisa dikerasin tau. Ganti gaya. Yang kedua. Iya. Ping-ping panjang loh. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga nih Uma sudah bergabung di Zoom PAI kelas 4 saat. Ngapain nih kuliah? Iya, sama-sama. Iya, mari kita tutup Zoom kali ini, pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullah. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Ada menjawab. Sudah memberi salam. Bila menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan terakhir dari Ustazah ya. Jadi semoga kita bisa meneladani sifat-sifat Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli itu tadi ya, senantiasa bersabar, bersyukur, memperbanyak ibadah ketika mendapatkan ujian, justru malah memperbanyak ibadahnya, dan kemudian senantiasa bertawakal kepada Allah. Oke, sehat-sehat teman-teman di rumah ya semuanya. Tetap jaga protokol kesehatannya kalau lagi keluar. Bye-bye. Itu kan ada bye-bye. Iya, bye-bye. Terima kasih sudah bergabung di Zoom. Assalamualaikum. Dadah Kinan, Zahira, Salma, Syafiq, Anissa, Al, Kirani. Ini yang lagi sarapan. Asyid, Echa, Naila, Alia, Muti, Aska. Silakan boleh. Makasih banyak sudah hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut ya Ustazah Adila ya. Lanjut sama Uma.
Safik masih betah nih. Udah ya, silakan Safik. 1, Syafiq. 2, 3. Ya gimana Uma evaluasinya? Yuk. Kalau dilihat di RPP-nya ada ice breaking-nya ini. Maksudnya kayak gitu. Tadinya itu mau dibikin kayak kotak-kotak gitu. Tapi karena nggak sempet jadi pertanyaan aja. Gitu tadinya mau tebak-tebakan bareng. Aska masih ada. Halo Aska. Ya jadi maksudnya selingan gitu Uma, pertanyaan sebelum masuk ke pelajaran intinya gitu. Aska. Oke, ya sebenarnya pendahuluan ini ya tadi kayaknya langsung masuk setelah tanya jawab langsung masuk ke materi ya Dil ya. Iya betul. Ya, betul lagi. Materinya nah di pendahuluan tuh sebenarnya lumayan penting Dil, maksudnya karena mereka baru bergabung di Zoom. Biasanya kan kita ada apersepsi ya. Apersepsi itu bisa intinya sih biar mengkondisikan emosional mereka untuk siap belajar gitu kan. Oh iya. Bisa jadi mereka misalnya habis dicerewetin sama bundanya gitu, mereka hadir di ruang Zoom sebenarnya belum klik gitu, masih belum on banget untuk belajar ya, misalnya masih agak kesel, masih agak marah, agak sedih. Nah, persepsi itu di awal pentingnya di situ gitu ya, buat netralisir kesiapan anak-anak ya, bisa pakai games, bisa game singkat aja gitu. Misalnya kalau Uma kadang gini, misalnya coba deh, maksudnya kan kita memancing engagement keikutsertaan murid